Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat fillah semuanya, Masya Allah. Jadi multiple intelligence itu nama populernya bakat, ya. Memang sebelumnya ditemukannya 8, setelah itu riset berikutnya ternyata ada 9, ya. Nah, saya yakin mungkin ibu-ibu yang bergabung sebagai pendidik di PAUD mungkin juga sudah pernah mendengar atau mengikuti seminar-seminar tentang multiple intelligence atau bakat, ya. Namun karena hari ini saya lihat beragam, ada sahabat-sahabat saya juga dari Samarinda, dari komunitas-komunitas ibu-ibu MEMTE namanya, ya, hadir. Jadi mungkin kita samakan dulu, kita punya pemahaman tentang multiple intelligence, barulah kita bagaimana caranya untuk menstimulasinya, ya. Namun mohon izin kalau kita bicara bakat mungkin agak ambil waktu yang agak lama, ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang diberikan oleh panitia saya bisa mempresentasikannya, ya. Baik, nah basicnya apa sih kalau dalam Islam bicara tentang bakat atau multiple intelligence atau watak ini? Basicnya Quran surat Al-Isra ayat 84, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Artinya setiap orang itu ada pembawaannya masing-masing. Artinya Allah kasih secara genetik pembawaan masing-masing yang ada sejak dalam rahim ibu, ya. Jadi ada kalau bahasa populernya turunannya gitu, ya. Nah, pembawaan itu biasanya kita membahas 2 hal, watak dan bakat, ya. Nah, tentu karena watak dan bakat ini pembawaan anugerah dari Allah, maka semuanya baik, semuanya bagus. Itulah di sini dikatakan maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya kita tidak boleh meremehkan watak anak kita, watak pasangan atau watak teman kita atau bakat anak, bakat, ya. Karena Tuhan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi basic adalah surat Al-Isra 84. Satu ayat ini diteliti oleh ilmuwan bertahun-tahun. Ya, luar biasa ya Quran ini, Masya Allah. Ya. Baik, nah sekarang bakat. Bakat itu apa sih definisinya, ya? Atau multiple intelligence itu apa? Ya. Bakat itu kemampuan bawaan, ya, yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bawaan ini bakat, ya. Nanti kita lihat di mana posisinya bakat, di mana posisinya IQ atau intelektual, ya. Ya, nah ternyata bakat sudah ada sejak dalam kandungan. Bahkan ada ya lelucon tapi ini betul ya saya, ya, kalau kita USG bayi kita ternyata udah ada bakatnya tuh. Lihat tuh yang punya bakat musikalis, kalau kita USG janinnya udah pegang gitar. Ya. Ini perlu kita lihat gambar-gambar kayak gini supaya inget, ya. Kadang-kadang otak kita seneng banget yang lucu-lucu, yang ekstrim, ya. Nah, jadi bakat itu sudah ada sejak dalam kandungan, dan perpaduan antara, ya, multiple intelligence si ibu dengan si ayah, dia berpaduan, ya. Dan si ayah ini membawa gen-gen multiple intelligence dari 7 leluhur ke atas. Ibu juga begitu, 7 leluhur ke atas, mulai dari ibu, ya. Orang tuanya ibu ya leluhur kedua, tingkatan kedua. Jadi kalau ke atas leluhur, kalau ke bawah turunan, nah gitu. Itu istilah-istilah, ya. Nah, kemudian setelah pertemuan kromosom antara ibu dan ayah atau suami istri, maka terjadilah program-program dan itu Allah simpan di otak manusia, ya. Ini otak manusia, kalau kita buka kepala kita kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, ini bagian depannya, otak itu terbagi 2 oleh Allah, ya. Ada belahan kanan, ada belahan kiri, dan otak itu sendiri ada otak besar dan ada otak kecil, ya. Di dalamnya, ini mungkin teman-teman ibu-ibu khususnya para pendidik di PAUD pernah belajar juga tentang ini, ya. Saya ulang nggak apa-apa, ya. Nah, ada sel otak atau neuron, ya. Jumlahnya triliunan, tapi yang aktif ada 100 miliar neuron, ya. Satu neuron ini kerjanya kayak komputer yang hebat.
atau ada beberapa ahli mengatakan satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Kemudian setiap neuron ini satu komputer nih, bayangkan satu komputer ya Bun, ya ibu-ibu ya. Ini ada kabelnya, ini katakan laptop lah ya, ini ada kabelnya yang ke stop kontak, ya. Terus nanti di pinggir-pinggirnya laptop itu ada kabel-kabel atau potensi-potensi untuk sambung dengan kabel-kabel laptop yang lain atau perangkat yang lain. Ya, nah ini. Kita punya 100 miliar, Masya Allah. Dan di dalam neuron ini ada program-program. Dan di antara neuron ini kalau nanti membuat sebuah memori atau ingatan ini akan tersambung-sambung dengan neuron yang lain. Ya, ini contoh ada 2 neuron disambung, ini ketemu di sini. Ya, ini cuma baru 2 nih. Kita ada 100 miliar, ya. Nanti ada sambungan lagi yang lain, seperti itu. Ya. Nah, nanti di otak kita ini akan kalau kita ambil otak kita sedikit, kemudian kita lihat di mikroskop elektron yang pembesaran yang besar ini, maka ternyata ada sambungan-sambungan kabel-kabel saraf tadi. Ya, kabel-kabel saraf. Nah, sekarang kita belajar istilah pintar dan cerdas dulu ya Bu. Pintar dan cerdas, ya. Tapi dari pandangan pendekatan neuroscience, ya. Nah, otak kita ini kalau baru pertama belum tersambung, maka pada saat belajar sesuatu ya itu ada sambungan yang baru. Ya. Terus kalau otak tadi ya diulang-ulang ya. Jadi misalnya nih pertama sekali anak-anak belajar tentang 1 tambah 1 2. Pada saat waktu PAUD disampaikan oleh para pendidik di PAUD sampaikan begitu. Anak itu kalau baru pertama kali dengar maka dia tersambung neuronnya. Kemudian dia ulang-ulang di rumah, diulang oleh ibunya kah, atau diulang oleh dirinya, atau besoknya guru-guru atau pendidik di PAUD mengulang lagi, maka 1 tambah 1 2 sudah mulai berulang, maka makin tebal. Diulang lagi, maka tambah tebal. Diulang lagi, maka tambah tebal. Nah, ini yang terjadi di otak kita. Nah, kalau otak yang kita ulang-ulang dan kabelnya ini tambah tebal, ini disebutnya pintar. Pintar. Tapi kalau kita menyambungkan saraf baru dan kita rajin menyambungkan saraf baru jadi sehingga banyak, ini namanya cerdas. Ya. Pintar itu diulang-ulang. Makanya kalau anak-anak saya bilang, "Bu, aku nggak pinter." Kenapa? Habis aku nggak bisa tadi ya jawab pertanyaan dari guru. Oh, kalau kamu mau pintar itu baca bab yang tadi dipertanyakan sama guru sebelumnya itu harus dibacanya berulang nak, minimal 2 kali, bagus lagi 3 kali, itu nanti jadi pintar. Oh pintarnya cuma ngulang-ulang dong Bu? Iya, sesuatu yang diulang-ulang jadi pintar. Ya, seperti saya misalnya contoh ya, saya spesialisasi 22 tahun ngurus narkoba ya. Walaupun 2 tahun terakhir cuma jadi konsultan aja karena sudah anak-anakku yang jalani ini sama tim ya. Nah, di otak saya katakanlah 22 tahun ya, kalau dikurang 2 tahun, 20 tahun mengulang-ulang pelajaran narkotika, ciri-ciri pasien dan sebagainya. Itu di otak saya tentang narkotika itu sudah pintar. Tapi saya tidak mau hanya pintar narkotika, soal narkotika saja atau penanggulangan narkoba saja. Saya senang belajar pelajaran yang lain. Saya senang ketemu ya atau melihat tempat-tempat baru. Nah, nanti akan tersambung neuron yang baru ini. Ini namanya cerdas. Cerdas. Ya. Nah, kita di otak kita itu kecerdasan multiple banyak. Ya. Cuman yang masih baru bisa terdeteksi itu 9, ya. Saya juga kenapa senang silaturahim. Kalau dulu ya kata Bu Endang kan kita ketemu ya sebelum pandemi ya. Itu kenapa saya suka sekali jalan-jalan ke taklim-taklim atau ke sekolah-sekolah supaya saya mau cerdas, ketemu orang baru, sahabat baru. Nah, cuman sekarang karena new normal, ketemu sahabat baru atau bersilaturahimnya lewat kondisi kayak gini pakai Zoom. Itulah saya senang sekali sebelum di awal tadi, misalnya sebelum mulai seminar, saya lihat satu-satu wajahnya, nama-nama ibu-ibu, kemudian saya lihat wajahnya. Saya senang kalau videonya dinyalakan di awal-awal atau nanti terakhir kalau habis seminar atau diskusi videonya dinyalakan. Kenapa? Karena itulah silaturahimnya. Ya.
Walaupun saya tahu kadang-kadang enaknya Zoom gini, ibu-ibu mungkin sambil nyetrika, sambil masak, ya nggak apa-apa juga. Tapi sekali-sekali dibuka untuk say hello, gitu ya. Bu Indi misalnya gitu ya, Bu Ineke misalnya gitu ya. Nah itu yang menjalin silaturahimnya tuh di situ. Ya, karena kalau misalnya kita nggak sempat Bu lihat wajahnya, ya kita nggak bisa, otak kita tidak mengenali siapa ini gitu. Kalau misalnya saya lihat wajah teman-teman yang sudah pernah saya lihat, maka otak saya makin tebel itu. Makanya saya makin pintar, makin kenal langsung. Tapi kalau baru jumpa ibu-ibu yang baru, nah itu otak saya cerdas. Ya, nah ini sekarang silaturahim gaya new normal karena kondisi seperti ini lewat Zoom seperti ini sangat barokah insya Allah ya. Asal sesekali buka dulu kameranya ya. Walaupun gengdaster enggak apa-apa Bu. Ya, pakai bergoh aja langsung sapa-sapa kayak gitu ya. Nah, oke. Baik, sekarang kita masuk lagi lebih dalam ya. Ini ya ada otak besar, ada otak kecil dilihat dari samping kiri. Ya. Nanti kan terbagi dua tuh, kanan dan kiri. Nah, kemudian otak besar ini dibagi-bagi lagi oleh Allah. 1, 2, 3, 4. Ada nama-namanya Bu. Ya, cuman kita nggak usah hafal nama. Pokoknya kebayang aja setiap belahan dibagi 4 oleh Allah. Belahan kanan 4, belahan kiri 4. Nah, di dalamnya ada neuron-neuron kayak gini. Ya. Sebanyak satu otak itu 100 miliar. 100 miliar itu banyak banget. Ya, nah ini perumpamaannya seperti ini. Nah, kemudian karena dibagi-bagi sehingga ilmuwan bisa mendeteksi ini bagian sini apa isi neuronnya ya, programnya apa ya. Yang sini apa ya, yang sini apa. Ini yang otak kecil, ini batang otak. Ya, informasi yang dari otak itu nanti akan turun ke batang otak, masuk sumsum tulang dan dia akan jalan ke seluruh tubuh. Itulah makanya kita bisa mendeteksi watak orang, ya apakah pasangan ataukah anak atau siapapun kita watak orang, dan juga bisa mendeteksi bakat. Tentu kalau kita mau bisa mendeteksi bakat harus ada ya tips-tips yang kita tahu dulu. Oke, jadi disinilah ada watak, program watak dan juga ada bakat atau multiple intelligence tadi. Bu Aisyah, IQ itu yang mana? IQ itu di depan sini, terutama paling depan. Ya, emang ini tempat apa Bu Aisyah? Nah, ini kalau di dalam ilmu neuroscience, neuron-neuron di sini ini belum ada isinya, sudah ada sistem tapi belum ada isinya. Kalau di sini sudah ada isinya, Allah kasih. Makanya disebut pembawaan. Ya, nah disinilah ini ya tanggung jawab kita sebagai orang tua ya pada anak masih kecil untuk mengisinya, gitu ya. Kemudian juga tanggung jawab misalnya kita titip pada anak udah 3-4 tahun, dititip di PAUD, para pendidik PAUD memberikan arahan-arahan di sini masuknya nih, terutama depan sekali, ya. Dinasehati anak itu masuk di sini oleh orang tua, bapak, ibu, guru, kakak, adik, teman itu masuknya di sini. Bila kita sendiri belajar. Ya, belajar di Zoom kah atau baca buku sendiri atau lihat di YouTube itu nanti ilmunya masuk sini. Ya, nah itu makanya nanti yang akan beda adalah yang di depannya ini. Watak bakat bisa hampir sama, makanya bisa terdeteksi. Tapi ini yang beda. Saya lahir di Jakarta, besar sampai SMA di Jakarta, maka sekolahnya di Al-Azhar, maka memori saya di sini tentang Al-Azhar. Kemudian kedokteran saya pilih Unhas supaya cepat diterima karena itu kampung ayah saya juga di Makassar. Makanya ada sekitar 5 tahun memori saya di sini tentang Makassar. Pindah ke Jogja 3 tahun, ada 3 tahun. Nah, seperti itu sebetulnya. Ya. IQ memang dibantu untuk mau tahu bagaimana ya kekuatan sambungan saraf itu, lemnya kekuatannya gimana gitu. Tapi kalau bakat itu bukan untuk mau tahu anak ini IQ-nya tinggi apa enggak. Kita kalau mau tes bakat, mau tahu yang mana bakat dominannya anak-anak ini atau diri kita. Sebelum kita mengetahui anak, harus kita tahu dulu diri kita gimana supaya lebih gampang. Ya, sampai sini sepakat dulu ya ibu-ibu ya. Jadi watak tuh di sini, ini namanya lobus parietalis. Nanti watak yang atau bakat di sini, dia berinteraksi dengan ilmu yang di sini. Contoh misalnya, ada anak bakat kecerdasan musikalisnya tinggi. Neuron yang ada di sininya banyak tentang musikalis. Ya. Sehingga pada saat dia melihat seseorang main gitar dari televisi atau misalnya lihat pamannya main gitar, dia langsung udah ngerti karena bakatnya udah ada di sini. Tinggal nanti dia belajar bagaimana cara memetiknya di sini. Bagaimana membaca not di sini. Tapi karena bakat musikalisnya tinggi di sini jadi gampang. Ya.
Ada anak bakat kecerdasan musikalisnya bukan yang dominan, dia urutan ya tengah-tengah lah, urutan keempat. Maka dia perlu kursus, perlu ajaran-ajaran yang lebih sistematis. Nah, kursus-kursus yang diajarin itu ada masuknya di sini, dan dia berinteraksi. Itu ya, jadi artinya makanya ada yang dibilang dia otodidak belajar sendiri. Sebetulnya memang karena ada modalnya di sini, bakatnya udah ada, dia belajar di sini. Termasuk misalnya yang bakat ya kecerdasan naturalis. Salah satu kecerdasan naturalis ini adalah itu tadi, dia punya potensi untuk memasak, lihat gampang masaknya enak gitu. Ya mungkin ibu-ibu ada yang kalau misalnya lihat ada orang masak di YouTube cuman lihat doang itu langsung ilmunya masuk ke sini karena emang sudah ada bakatnya, dia berinteraksi. Makanya langsung gampang banget bikin masakan itu. Nah, itulah ya. Nah, misalnya lagi ya, ada anak kecerdasan kinestetik, bergeraknya itu tinggi, dominan, dia ada di sini. Kemudian diajarkan oleh gurunya main bola, itu ya akan interaksi dengan baik sehingga anak itu jago banget main bola. Dibanding misalnya seorang anak kecerdasan kinestetiknya, bergeraknya itu urutan ke-7. Diajarin setengah mati juga sepak bola itu dia nggak minat, dia nggak hobi. Kenapa? Karena kecerdasan kinestesiknya bukan yang dominan. Ini konsep yang perlu difahami dulu. Jadi kalau ditanya gimana Bu Aisyah menstimulasi, nah kita harus kenal dulu urutan multiple intelligence-nya apa anak kita ini atau diri kita, sehingga nanti masukkan arahannya di sini itu tepat guna, pas gitu. Itulah jangan heran misalnya kalau ada anak ya misalnya dia kecerdasan kinestetik atau bergeraknya di sini dominan. Kemudian waktu di sekolah ada ekskul bola. Ya, dia langsung bilang sama bundanya, "Bun, aku ikut bola aja deh." Kata bundanya, "Main musik aja, Nak, latihan gitar." Padahal dia kecerdasan musikalisnya bukan urutan yang dominan, mungkin urutan ke-8. Nggak mau Bunda. Nah, ini yang bahaya nih. Ya bundanya memaksakan masuk ekskul padahal dia bola gitu. Kenapa? Karena bundanya memang dia musiknya cukup baik gitu, jadi kepengen banget anaknya juga jago main musik kan begitu. Itu yang sering terjadi ya, pertentangan antara kemauan orang tua dan bakat anak. Ya, bisa nggak dia dipaksa masuk kursus musik? Bisa aja. Tapi setengah mati pun dia belajar paling ya hanya bisa doang, nggak pinter dan nggak cerdas. Bisa aja. Nah ini ya, kita konsep ini harus paham ya. Jadi sekali lagi kalau mau tahu dan mengasah bakat atau kecerdasan multiple ini harus tahu dulu urutannya kayak apa. Harus pakai alat nggak Bu Aisyah, borang atau foam? Iya kalau di awal-awal. Tapi kalau lama-lama Bu, udah ibu bisa tahu kok kalau ibu mengamati anak-anak, mengamati para murid-murid, oh ini anak nih kecerdasan kinestetiknya tinggi. Kenapa? Lari-lari terus dia. Ada apa-apa ditendang, udah. Ada kan anak PAUD gitu, udah laki-laki lari-lari apa-apa ditendang. Oh dia punya kecerdasan kinestetik, maka ajarkan dia yang ada kaitannya dengan gerak. Ya, kalau mau ajarkan huruf hijaiyah ya sambil gerak. Terus saya sambil kayak gitu karena kita lihat dia kinestetik. Tapi ada anak senangnya gambar-gambar, coret-coret. Oh, itu namanya salah satu manifestasi dari kecerdasan ya visual spasial, senang membuat benda. Oh, ini anak senang ke situ. Ya sudah, arahkan. Ini ada kertas lagi, Nak. Mau gambar apa? Nah, gitu. Ya. Oh, ada anak seneng banget lihat tanaman, seneng banget lihat binatang. Ada kucing masuk di PAUD, dikejar-kejar itu kucingnya. Bisa jadi dia kecerdasan naturalisnya tinggi. Makanya berarti dia senang dengan binatang, hewan, dan biasanya suka masak juga. Maka ajarkan aja binatang-binatang, dia dengan akan sangat menarik buat dia. Ini cerita tentang gajah, cerita tentang kucing dan sebagainya. Ya, itu bisa dilihat. Ada anak senangnya ngomong sama temennya, ya, dan dia juga kalau gurunya tanya dia selalu mau ajak bicara. Oh, bisa jadi dia kecerdasan linguistik, bahasa. Makanya kalau nanti mau diasah, ajarkan juga cara-cara dia storytelling istilahnya gitu. Anak sekarang itu kalau punya kecerdasan linguistik, kita kasih contoh sekali storytelling masuk di otak sini, dia bisa ngikutin loh. Itu namanya kecerdasan ya bahasa. Oke?
Terus ada anak juga, ya. Dia kecerdasannya apa? Merenung. Itu namanya kecerdasan intrapersonal. Merenung ya. Terus merenung, dia ngeliatin orang-orang, liatin teman-temannya. Abis itu ya mungkin karena ada kecerdasan intrapersonal dan ada visual spasialnya juga, dia bergabung, dia gambar-gambar temannya, atau dia tulis temannya itu, entah walaupun tulisnya masih nggak bagus tulis. Ya itu namanya intrapersonal. Atau ada anak yang kok temennya ini seneng banget curhat sama dia gitu. Itu berarti dia punya kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan bahasa dan juga kecerdasan antar teman, antar orang. Ada anak yang itu hebat banget, kalau ketemu orang baru dia yang menyapa, ya, datengin guru-gurunya, assalamualaikum Miss, assalamualaikum Bunda, atau ada teman baru, kamu anak baru ya, tinggal di mana, gitu. Itu berarti dia punya kecerdasan interpersonal, ya. Makanya diajarkan untuk dia ya bagaimana diajarkan bagaimana greetings gitu, atau bagaimana apa kabar gitu ya. Terus dari mana aja, ini diajarin kayak gitu. Ada anak seneng banget hitung-hitungan, seneng banget main Lego, seneng banget dia nggak mau nyapa orang tapi main Lego ya, atau dia main robotik, atau seneng banget ngitung-ngitung simpoa 1, 2. Oh, berarti dia punya kecerdasan logis matematis yang dominan di sini. Maka arahkan aja ke hal-hal yang ada hitung-hitungan logis matematis. Itu cara untuk kita menstimulasi bakat yang ada di sini, tetapi harus tahu dulu di sini. Jadi saya kasih tahu dulu konsep besarnya, baru bagaimana sih watak dan bakat sini. Ya. Apa nanti bedanya minat, hobi, passion Bu Aisyah? Nah, oke ya. Jadi sekali lagi multiple intelligence itu bahasa populernya bakat. Nah ini, jadi modalnya tuh bakat. Ya, satu lagi watak ya, mungkin hari ini kita tidak bahas watak secara mendalam ya. Bakat itu modal. Nanti ada kaitannya dengan minat, ada kaitannya dengan hobi, dan ada kaitannya dengan passion ya. Baik, nah sekarang bakat sering juga disebut talenta atau kecerdasan ganda, multiple intelligence ya. Adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan atau dikembangkan. Jadi bakat seseorang itu nggak cuma 1. Bakat seseorang itu 8, bahkan sekarang ditemukan 9 ada di kepalanya. Tapi tidak 9-9-nya itu dominan. Ya, nanti dari Maaf Bu Dokter, untuk meng-unmute suaranya. Tiba-tiba hilang suara Dokter. 1, 2, muncul lagi. Sip, oke. Ya. Kadang-kadang dia loncat sendiri di rumahnya. Baik, saya ulang ya. Cari-cari ini tadi. Iya. Ya, oke. Sekarang bakat sering disebut talenta atau kecerdasan ganda ya. Jadi setiap orang itu punya 8 bakat atau bahkan 9 bakat. 9 di sini talenta. Cuman tidak 9-9-nya dominan. Jadi nanti kita cari 4 besarnya atau 5 besarnya itu yang mana? Itulah yang sebaiknya kita asah. Bisa nggak Bu Aisyah asah 8-8-nya? Bisa aja, tapi butuh waktu yang sangat lama. Terlalu lama nanti. Sekarang apa-apa kan pelajaran itu maunya kuantum. Ya, nanti tinggal ya kita bekerja sama dengan anak atau teman yang bakatnya tidak dominan seperti kita, bakatnya nggak seperti dia gitu. Nah itu kerjasamanya begitu nanti ya. Dan ingat masih dapat ditumbuhkan atau dikembangkan ya. Oke, kecerdasan ganda atau bakat ini bersifat laten atau tersembunyi. Makanya ada istilahnya, oh bakatnya terpendam ya. Dan ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Ini dia. Jadi semua orang punya, ya, kok saya bisa gini, Bu Aisyah, ya terang aja. Orang punya 8 bakat kok. Tapi ada 4 yang dominan, itu yang perkuat. Ya, supaya apa? Supaya cepat sukses. Ya, dan ingat bersifat laten ya. Kenapa? Itu tadi, sarafnya masih ada di sini. Harus ditemukan ya, dirangsang, dan kemudian ya diperkuat lagi, diasah istilahnya ya. Nah sekarang
Siapa sih yang menemukan ini? Ini dia namanya Howard Gardner, ya Gardner. Ya dia sebetulnya sudah lama banget ya menemukan kecerdasan majemuk ya. Nah biasanya orang yang ilmuwan kayak gini, ini kecerdasan dominannya itu kecerdasan visual spasia, kecerdasan logis matematis, kecerdasan intrapersonal yang senang meneliti. Ya, dan juga ada kecerdasan naturalis nih biasanya kayak gitu nih orang-orang ilmuwan. Jadi kalau ibu-ibu punya anak atau murid pendiam, suka mengamati, itu semua calon ilmuwan itu. Ya, baik.